Niki, mungkin kondisi dari Laura sendiri seperti apa sih nih? Abang yang sering berkomunikasi. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua, dia sudah menjelaskan yang sebenarnya, itu aja. Terus beberapa kali banyak pertanyaan kepada saya tentang foto ada seorang laki-laki. Saya katakan bahwa itu terjadi pada tanggal 30 hari Kamis dan juga hari Senin. Itu foto ada saya yang foto, dan ada juga orang kepercayaan yang foto. Jadi jangan lagi ditanyakan bahwa itu adalah foto kapan. Itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin berikutnya, seperti itu. Kak Niki juga kemarin kabarnya sudah video call juga, Kak. Apa itu? AI. Teknologi bang, teknologi. Sama saya, kalau ini mana sih? Yang itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, ya mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar, ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Kak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura dan padahal juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa kira-kira? Ya harusnya si Luman itu memang harusnya sadar dari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan, dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya si Luman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Laura ini juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih, Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK. Itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat. Ya, jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun kemarin. Tadi ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Ya. Di tempat yang sama atau berbeda atau gimana? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapat UK lagi ya sudah disiapkan ada teman dari di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura. Tetap di asrama, Kak Niki. Asrama. Lebih bersyukur nggak sih, Kak Niki, melihat keadaan Loli sekarang bisa bilang jauh lebih baik, Kak? Bersyukur, iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini makin kesini, karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun
apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja. Kak Niki terkait rencana Laura nanti akan speak up, mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Itu Besok memang kalian itu memang keinginan Laura atau seperti apa? Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? apa nih satu Keinginan dari Laura sendiri atau keinginan dari dia, karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan, ya kan Bang? Apakah bertemu tatap muka dengan para media atau di video baik video atau seperti apa sih nanti konsepnya seperti Teknis aja. Itu teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada respon. Tapi Kak Niki, punten, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Kak Loli Ya. speak up? Kenapa? Itu strategi aja, nggak usah dicampurin. Saya suka hari ini mau bicara besok kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga preskon, bisa juga melalui. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. nanti setelah selesai preskon apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Akan pulang atau gitu, Kak? membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Mungkin reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Katanya akan kembali lagi. Ya, bisa komunikasi kemarin lewat video call, yang menanyakan kabar, kata Loli apa kabar, kayak gitu-gitu aja. kemudian selain umroh apalagi sih lewat untuk cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. fasilitas dulu yang seperti apa sih yang bisa Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpah. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, kok sok kaya loh pas segala macam. Tapi memang Laura di situ lebih dipikirkan bayarnya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang sudah yang besar itu juga bayar. Tapi benar nggak sih Kak, Rasman mau berusaha ketemu lagi sama Laura? Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada Kak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distrik sama kasusnya dengan Hotman, ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Adalah beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri, urusannya ada sendiri. Jadi nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura itu Ya karena apa? pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang, sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang segar, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Apakah budenya juga termasuk Oh iya, berpengaruh? Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kanik, Iya, dari Bude dan Pak De. Kaniki Bukit berarti di luar kota ya Di Loli? luar kota. Di daerah mana Kak? Ah, pemilihannya harus tidak di Jakarta lagi, apakah takut ada orang-orang yang akan datang? nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatangin siapa. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini Bude tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan.
menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta? Kalau di Jakarta itu kan panas ya awannya. Kalau di situ kan sejuk, terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan, jadi dia punya teman berkomunikasi, juga pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu, jadi nggak mantep otaknya gitu, karena ada teman yang bisa diajak ngobrol. Oke, thank you nih. Terima kasih Kak. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin Buat Fadel besok diperiksa. Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, udah 7 bulan emang abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa, itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah, karena besok juga saya akan kalau Fahmi juga datang. Sore. Karena ini adalah akhir dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu, tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya, dia lahir dari rahim saya, jadi harus saya perjuangkan. Alhamdulillah selesai di esok hari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek kira. Karena ini kenapa bisa sampai bilang selesai kan Iki? Ya lihat aja besok. Ini koneksi sudah lama yang meledaknya. Akan disampaikan nggak sih besok depan dan diumumkan? Enggak, saya akan pertemukan. Yang Ya jelas tunggu aja lu ya. kita tidak akan pertemukan, yang jelas Diki besok ada di sini dengan saya mungkin sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami memang datang ada keperluan lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan, karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anak. Oke. Oke, yo, thank you. Rizky, Christine boleh nggak kami? Siapa yang Laki yakin nih masuk sini. Awas. Woi, tangga woi. Awas tangga. Mama. Mau disampaikan apa sih Kak? Laura sudah ada di Jakarta kan Niki? Laura masih di luar kota. Nik masih ada pengaruh masa lalu kan Nik? Ya, sometimes dia nangis kayak kenapa harus Belum stabil ya. Iya. Nik kalau gue lihat Akhirnya membuat laporan polisi dulu kan bersahabat nih.